Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala taha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah wa bil khusus segenap pengurus dan guru-guru kita, Pak Kiai Abdul Khalid, Pak Ketua, Pak Saiful, Pak Ustaz Suripto dan yang lainnya yang hadir pada kesempatan malam ini. Semoga kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali taklim pada kesempatan malam ini, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan berdirinya Masjid Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, keluarga kita, jamaah kita, tetangga kita, wabil khusus untuk Ibunda Zumarah binti Suryanto, istri dari guru kita, imam kita, Pak Ustaz Abdul Khalid yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mohon ikhlas pada jamaah untuk mendoakan semoga segala sakit yang diderita diangkat oleh Allah, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syuhdillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari terakhir tasyrik Idul Adha, hari Jumat, kemudian tasyrik 11, 12, 13, Sabtu, Ahad, Senin. Sekarang sudah masuk Senin. Karena sistem perpindahan hari, kalau dalam perhitungan kalender Hijriyah itu dimulai dari terbenamnya matahari. Maka hari ini sudah hari yang ke-13 atau terakhir tasyrik. Waktu perpanjangan diperbolehkannya masih sah disebut kurban bagi yang belum berkorban. Seandainya tadi pagi dapat rezeki nomplok, kemudian menghubungi Pak Saiful kalau kambingnya masih ada, dipotong besok masih bisa. Nah, kalau Sabtu kemarin rebutan ya, Jumat belum ada yang potong. Kemudian tasyrik adalah hari diharamkannya berpuasa dan disunnahkannya membaca takbir setiap kali selesai sholat fardu, baik sendiri terlebih berjamaah. Bisa kita baca dalam matan Ghayah wa Taqrib. Membaca takbir sunnahnya kalau Idul Fitri mulai dari terbenamnya matahari sampai esok hari khatib turun dari mimbar Idul Fitri. Kalau Idul Adha dalam keterangan kitab matan Ghayah wa Taqrib itu mulai dari subuh hari Arafah, berarti Kamis kemarin, terakhir sampai asar 13 Dzulhijjah atau tasyrik tanggal 13 itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita ngaji satu ayat
tapi didukung oleh banyak ayat. Ada dalam surah Abasa bahwa kita diperintah oleh Allah falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzur, kalau makna Jawa moko becik merhatekno sira. Kalau orang Jawa, kalau kita orang sini ya, maka perhatikanlah, mohon memperhatikan al-insanu manusia ila ta'ami, terhadap yang dimakan. Ini kita ngaji masalah makanan ya. Iya. Biasanya kalau setelah Idul Adha ini banyak orang yang tiba-tiba bangun tidur leher nggak bisa nengok, kaki tiba-tiba nggak bisa ditekuk, pinggang tiba-tiba sakit. Sebabnya apa? Makanan. Maka Al-Quran sampai segitunya loh Pak ngurusi makanan kita itu. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dimakan. Walaupun itu makan itu hukumnya mubah pada dasarnya, tapi bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram. Gara-gara makanan orang bisa ke surga, gara-gara makanan orang juga bisa nyemplung ke neraka. Gara-gara makanan orang jadi terhormat mulia, gara-gara makanan orang jadi bisa terhina. Gara-gara makanan. Walaupun dia orang kaya raya umpama, asal selamatan orangnya itu rakus, besek udah nerima, itu piring yang jauh-jauh sini-sini ngangkutin semua. Itu tetangga kanan kiri yang lihat, orang kaya kok gitu, terhina gara-gara makanan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Lah Islam mengajarkan kepada kita prinsip untuk berkonsumsi itu ada 3. Bahwa makanan minuman yang kita makan itu harus memenuhi 3 kriteria. Apa itu? Yang pertama adalah halal. Ayat Qur'annya banyak banget. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, hitopnya ini tidak hanya ditujukan untuk orang yang beriman secara umum. Manusia. Kulu, perintahnya makanlah. Maka yang sudah ada makan. Quran yang ngomong ya Pak. Yang di piring makan. Quran yang ngomong Pak. Ini saya hanya membacakan ayat Quran. Ya ayyuhan nas kulu, makanlah. Makan Pak. Ini saya kalau nggak megangin mic ya makan Pak. Makan Ustaz. Iya siap. Kulu, makanlah. Mimma fil ardi, apa yang ada di bumi ini, baik yang di atas bumi maupun di dalam bumi. Singkong dalam bumi. Iya. Itu bahannya di dalam bumi maupun di atas bumi. Syaratnya yang pertama halalan. Jadi prinsip yang pertama yang kita makan itu adalah halal. Halal itu ada 2 jenis. Halal lidzatihi, karena memang bendanya, barangnya halal. Yang kedua, ada halal linaili, halal cara memperolehnya. Ada benda ini halal, zatnya halal, tapi memperolehnya enggak halal. Lah halal itu ada 2 tadi, ada lidzatihi karena memang barangnya, bendanya, makanannya, minumannya itu halal. Lah yang kedua linaili, cara memperolehnya. Ini makanan ini halal Pak, zatnya. Tapi kalau tadi pas abangnya ngeleng kemudian diambil, nggak bayar. Nah, cara bendanya halal, tapi cara memperolehnya nggak halal. Pada dasarnya semua makanan minuman itu halal, kecuali ada ayat atau hadis yang mengharamkan makanan tersebut. Semua makanan pada dasarnya halal, kecuali ada ayat Quran, ada hadis Rasulullah
yang mengharamkan makanan tersebut. Contoh misalnya, ada beberapa ayat yang redaksinya itu mirip banget, tapi isinya hampir sama. Hanya ada beda-beda kalimat sedikit. Misalnya di surah Al-Baqarah itu innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau di surat An-Nahl itu kata bihinya adanya di belakang. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Redaksinya sama persis. Kemudian di Al-Maidah juga ada beda di depan. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Ini ayat Quran yang membatasi bahwa pada dasarnya semua makanan itu halal, tapi kalau ada ayat yang mengharamkan, maka makanan itu hukumnya haram. Lalu apa yang diharamkan? Yang pertama, al-maitah, bangkai. Bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya atau disembelih dengan cara yang salah. Maka tukang potong itu sangat menentukan, Pak ya. Iya. Nah kalau ayam seandainya nyembelihnya salah, kerugian paling nggak nyampe 100.000 ya. Langsung aja gitu. Nah iya umpama. Tapi kalau sapi yang limosin ya 50 juta ya. Kalau nyembelihnya salah, bangkai dibuang, sayang nggak dibuang. Wah, Saya dibuang sayang nggak dibuang 50 juta bangkai. Mau tukang nyembelih itu wah, harus itu mempengaruhi. Kalau limosin itu kira-kira yang makan ratusan orang, bahkan mungkin ribuan ya. Ribuan kalau seandainya itu kok nyembelihnya salah, tukang potong tanggung jawab. Tukang potongnya apa? Ketua panitianya. Panitia kali kayaknya. Apa yang jualan sapi? Lah kalau ayam kan kerugian paling kan nggak gede Pak ya, paling 100.000 lah. Iya. Kalau ayam negeri malah nggak nyampe ya, paling 50 lah. Saya pernah melihat langsung nih Pak. Semoga penglihatan saya yang salah. Itu tukang potong ayam di pasar. Kebetulan saya nganter istri. Karena nunggu lama saya jalan muter aja di pasar. Lah ketemu tukang potong, itu motongnya kan sendirian. Ayam cuma dipegang begini, ini pala langsung begini. Ini badan di bawah, pala begini, seret. Kemudian cuma sekali, seret dimasukin ke tong yang buat nyabutin bulu. Pernah lihat ya? Iya udah. Pernah lihat ya? Bagian atas itu ya Allah itu. Itu begitu saya ngeliat, pikiran saya langsung begini loh Pak. Ini ayam matinya karena disembelih atau matinya karena masuk ke tong itu tadi. Kalau matinya karena disembelih, halal tuh ayam. Tapi kalau matinya karena masuk ke tong itu tadi, bangkai Pak hukumnya. Terus gimana? Ya moga-moga penglihatan saya yang salah, tapi jenengan lihat juga kan ya? Lah, ketika lihat itu pikiran saya langsung, lah, tapi saya tegur itu. Lah ini pernah negur. Saya mau negur karena tak saya yang takut salah lihat, makanya saya liatin aja. Kok gitu ya? Kalau dulu kita di kampung itu kan motong ayam, saya kan dibiarin bener-bener mati kali. Mati ya. Kadang kita gini-giniin kalau udah nggak bergerak, lah baru tuh dimasukin ke air panas. Ya. Lah ini langsung dimasukin ke sini. Kelupuk. Kan bangkai itu Pak. Saya pernah melihat orang yang sangat ikhtiar, hati-hati ada. Ya dia datang, Pak, saya beli ayam yang itu. Cuman saya mau nyembelihnya. Yang nyembelih tukangnya, cuman dia lihat, Pak. Lah itu kalau beli utuh, lah kita beli pala sama ceker. Bang, beli ayam. Yang mana itu? Potong dah. Cuman saya beli ayam sama pala sama cekernya doang, dikeplak sama tukang ayam. Lah terus kalau kayak gini, Pak, kita gimana? Padahal kita itu hampir tiap hari mengkonsumsi ayam. Entah lewat soto, lewat mie ayam, lewat chicken atau apa itu. Lah terus kalau begini, ya udah kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwa tukang nyembelihnya itu juga tahu aturan. Yang repot itu kayak nggak tahu ya, belum.
Padahal ayam negeri itu kan kesehatannya nggak kayak ayam kampung. Ayam kampung kita kejar-kejar napasnya kuat. Ayam negeri ada geledek mati. Jantungan banyakan minum obat tuh. Orang kalau banyakan minum obat yo geledek jantungan mati. Di kampung mertua saya itu banyak orang miara ayam negeri itu karena di pegunungan, Pak. Lah itu asal ada geledek hujan, lah itu ceritanya ada mati 10, 15, kadang ya banyak. Ayam negeri. Lah ayam itu tadi tuh matinya karena disembelih, opo masuk ke dream gitu tadi. Wah, wes ya abot ya. Les akhirnya kita ya wes berprasangka baik. Lah kalau kita ikhtiat hati-hati ya tadi beli sendiri kemudian kelihat motongnya sampai benar-benar mati itu kalau beli utuh. Lah kalau beli cuman sayap doang ya dumeli nama tukang maitah bangkai. Kemudian wadam darah ini saya juga pernah lihat tapi udah lama nih sekitar tahun 2010-an kayaknya udah lama banget. Itu mohon maaf kalau ada saudara tetangga yang jualan sate kikil dipikul, Pak. Ya. Itu ditutup, ditaruh di baskom, ditutup pakai selampek. Lah saat itu anak saya kecil masih umur segini loh perempuan, itu lari-lari lah sampai itu ditarik. Lah saya ngeliat karena awalnya saya belum tahu itu nanya, kok kotak warna coklat? Pikir saya tahu bacem. Saya tanya, "Bang, itu jualan tahu bacem ya?" Bukan, Pak. Terus apa? Marus. Karena di kampung saya itu namanya bukan marus, walaupun barangnya sama, tapi di kampung saya namanya didih. Lah terus saya tanya, marus itu apa, Bang? Marus itu Pak darah dibekuin, kemudian diolah lah bagaimana caranya. Lah kemudian dijual. Darah dong, Bang? Iya. Waduh. Terus saya nanya, itu ada yang beli? Oh, malah lebih laris daripada soto kikil. Ini pesanan orang. Wih. Dan darah jelas ayat Qur'annya yang bilang hurrimat alaikum al-maitah wad dam, darah halal haram. Lah kemudian kalau kita ngolah, kadang kan kalau ngolahnya enggak bersih, enggak teliti, kadang kan di daging, ayo di ayam itu kadang kalau enggak matang dalamnya kan masih ada merah-merah itu. Kalau itu memang darahnya jangan dimakan. Wong ayat Qur'annya jelas wadam darah itu haram. Kemudian walahmal khinzir, daging yang sopan babi atau celeng? Celeng. Khinzir itu celeng itu kalau yang di kampung hitam ya. Kalau babi itu kan yang agak kemerah-merah itu ya. Iya. Lah ini kalau salah memaknai bisa bahaya, Pak. Karena di situ yang disebut adalah lahmal khinzir, daging babi. Berarti kulitnya, tulangnya haram enggak? Yang disebut dagingnya loh, Pak. Ayat Qur'annya walahmal khinzir, daging babi yang haram. Kalau kulitnya terus yang lain-lainnya. Lah inilah kalau bahayanya hanya membaca Quran terjemahan kemudian ia mengambil kesimpulan, bahayanya di situ, Pak. Kita harus belajar namanya ilmu usul. Ilmu usul itu untuk mempelajari bahwa ayat ini mengandung hukum apa. Lah kalau dalam ilmu usul ini yang disebut dagingnya, tapi tujuannya adalah semua babi dalam keseluruhannya, walaupun yang disebut cuma dagingnya. Nah kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah, ayat yang lain wa ma uhilla li ghairillahi bihi, apa yang disembelih yang dengan tujuan bukan karena Allah. Nah ini dulu sekitar 2012-an, 2014 mungkin ada sekelompok majelis taklim yang ustadznya itu memang dia itu maunya hanya belajar Quran dan hadis saja, tidak mau belajar tafsirnya.
Sehingga ketika membaca ayat ini, kemudian ustadznya itu membuat kesimpulan bahwa yang haram cuma 4. Bangkai, darah, daging babi, kemudian yang disembelih bukan karena Allah. Karena teks Qur'annya memang begitu. Innama harrama alaikumul almaitah waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Teks Qur'annya yang haram cuma 4 itu. Kemudian ustadznya itu membuat kesimpulan yang haram cuma 4. Kemudian jamaahnya ada yang nanya. Ini kebetulan karena majelis taklimnya ini ada di Jawa. Lah jamaahnya itu nanya, kalau cindil Pak Ustadz, tahu cindil Pak? Cindil. Nah, cindil itu anak antikus yang matanya belum melek. Saya makan. Pernah? Masih baik. Dulu memang di kampung saya itu Pak, kalau ada kerja bakti, gotong royong itu nurunin genteng, orang bangun rumah, itu di sela-sela genteng itu kadang ada ya. Dak tikus. Nah, lah iyo, konon katanya ya tadi obat asma. Yuk bener Pak, di kampung saya itu banyak orang-orang tua yang begitu nemu itu langsung glek. Sampai dulu itu ya, langsung glek gitu ya. Rasanya kayak opo. Lah ketika ustadznya ditanya, kalau cindil Pak Ustadz, kemudian ustadznya memberi pertanyaan balik, cindil masuk 4 itu enggak? Enggak, berarti yang menurut ayat ini tadi yang haram kan cuma 4. Berarti selain 4 itu halal. Cindil masuk 4 itu enggak? Enggak, berarti lah kalau untuk obat, namanya obat ya sembuh lah ya. Apalagi udah nggak ada obat lain. Namanya obat ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat bisa menghalalkan yang asalnya haram. Puncaknya itu ada ibu-ibu yang hadir di jamaah itu kemudian bertanya, kalau anjing Pak Ustadz, nah, anjing masuk 4 ini enggak? Pak, anjing masuk 4 itu enggak? Enggak. Kalau enggak berarti Halal berarti. Ya. Ini bahayanya kalau orang hanya membaca Quran tekstual kemudian ia mengambil kesimpulan sendiri. Oh, yang haram cuma 4. Bangkai, darah, daging babi yang disembelih bukan karena Allah. Berarti, nah ini kesimpulan yang keliru tadi itu. Berarti selain 4 itu halal, cecek itu halal, kadal ya halal, kodok. Oh enggak masuk 4 itu. Puncaknya ya tadi itu. Anjing. Lah sampai-sampai Pak, ini cerita para orang santri-santri yang turun untuk cross check di majelis itu loh Pak. Sampai-sampai memang di daerah itu, kalau di sini kayak Pecel Lele Lamongan gitu Pak, itu di tendanya itu ada tulisannya menyediakan sate jamu. Namanya sate jamu, tapi aslinya itu sate anjing. Loh itu yang jualan ya pakai jilbab, ya kayak Pecel Lele di sini loh. Modelnya begitu. Cerita santri-santri yang pada cross check untuk mengecek kebenarannya itu, fatwa itu benar kok enggak. Ketika ditanya, ibu-ibu bilang katanya, loh kata Ustadz saya boleh kok jualan sate anjing karena anjing nggak masuk ke tempat itu. Ini bahayanya orang ngaji nggak ada gurunya, di otak-atik sendiri. Maka dulu sempat mungkin kayak pernah dengar kan ya, orang yang belajar nggak ada guru maka gurunya setan. Ya itu. Lah iya makanya ada hadisnya juga udah bunyi man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran hanya otak-atik sendiri tanpa belajar seperangkat ilmu yang lain, maka siap-siap orang itu udah pesen 1 tiket di neraka. Lah kalau dia sesat sendirian mending. Lah kalau jamaahnya ribuan, yang sesat kan ribuan orang. Ketika ibu yang jualan sate jamu itu tadi ditanya, dia bilang kata Ustadz saya boleh. Nah ini bahayanya. Nggak termasuk di 4 itu. Karena nggak termasuk di 4 itu. Sampai-sampai Pak,
Karena ustadznya ini orang Jawa. Jawa itu biasanya namanya kan depannya pakai su ya Pak ya. Soekarno, Soeharto gitu. Lah sampai-sampai itu orang yang kesel sama dia itu namanya depannya ditambahin A. Asu. Ya karena namanya umpama ya Pak, nama terkenal Soeharto. Soeharto namanya, depannya ditambahin A berarti nama bapak saya depannya ya Sukawi. Lah kalau depannya ditambahin A kan berarti Asu Kawi. Itu dulu Pak, tapi akhirnya kemudian klarifikasi bahwa menyadari kekeliruannya sehingga ya fatwa itu dianulir. Dianulir itu kalau dalam bahasa Quran namanya difasah, kalau undang-undang di amandemen, ditariklah fatwa itu bahwa saya tidak menghalalkan daging anjing. Itu hanya kesalahan saya ketika mengambil kesimpulan dari ayat Quran yang belum didukung oleh ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain. Oh ya, makanya ya hati-hati kalau belajar. Umpama Bapak ada waktu longgar baca-baca Quran sendiri di rumah sama terjemahannya kemudian ngambil kesimpulan, nah itu kalau salah bahaya. Udah disediain tafsir jalan lain, ini malah milih tafsir jalan lain. Makanya tersesat, harusnya jalan lain malah jalan lain. Tersesat akhirnya sampai fatwa asu halal. Bahaya. Ya, itu yang pertama, prinsip makan kita itu halal. Halal itu patokannya Quran, hadis. Semua makanan pada dasarnya halal kecuali ada ayat Quran, ayat hadis yang menghukumi bahwa benda itu haram. Lah kalau terjadi silang pendapat gimana? Piting contohnya. Piting itu kan silang pendapat ya. Sebagian kiai membolehkan, sebagian kiai enggak mau. Itu biasanya langsung diambil kesimpulan. Kalau kita meyakini itu halal, silahkan. Tapi kalau meyakini haram, jangan. Lah, dan saya pernah ketika ngaji bab begini itu, kiai bilang begini. Kalau memang ada sesuatu yang jelas-jelas halal tanpa perdebatan, mending milih yang itu daripada mengkonsumsi sesuatu yang diperdebatkan kehalalannya. Bandeng itu kan jelas halal ya, jelas halal. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah thayyiban. Karena lanjut ayat tadi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang pertama halal, yang kedua thayyiban. Karena halal belum tentu thayyiban. Kalau halal tadi patokannya Quran hadis, tapi kalau thayyiban patokannya badan kita masing-masing enggak sama. Thayyiban buat saya belum tentu buat Pak Kiai itu kamu, belum tentu buat Pak Saiful, atau sebaliknya. Maka thayyiban baik itu tergantung ke kita masing-masing. Ada yang daging kambing itu doyan banget, itu berarti thayyiban ya. Lah kalau begitu habis makan kambing kok pala glier, oh berarti enggak thayyiban. Jangan dipaksa makan walaupun itu halal. Wong perintah Qur'annya halal dulu, kemudian yang kedua thayyiban. Jeruan enak ya. Daripada daging enak jeruan. Ada sensasinya pahit-pahit gimana gitu. Tapi kalau udah usia, mohon maaf ya, usia udah 60 ke atas, apakah jeruan itu tetap thayyiban? Enggak. Ya kecuali kalau habis makan walaupun udah usia 70, kalau habis makan kok enggak ada efek apa-apa, berarti thayyiban. Biar itu udang. Wong saya pernah ketemu temen itu habis makan udang alergi. Bengkak apa bentuk merah-merah gitu. Gatal ke seluruh badan. Oh berarti udang itu halal tapi tidak thayyiban. Tidak baik. Makanan apapun kalau halal ukurannya tadi Quran hadis, kalau thayyiban ukurannya badan kita masing-masing. Jadi enggak sama. Makanya ketika ada ini makanan enak buat kita, buat orang lain belum tentu.
Orang-orang kalau makan nggak pakai sambal katanya nggak enak. Itu memang sambal thayyiban buat orang itu. Tapi kalau buat saya pribadi, sambal itu nggak thayyiban. Makan belum kelar kok umpama pedes kecolong aja, perut nggak bisa dibohongi. Langsung kamar mandi, makan belum kelar. Itu berarti sambal buat saya nggak thayyiban. Tapi buat bapak thayyiban mungkin yang doyan. Lah Islam itu ngatur sampai segitunya loh. Perhatiin loh. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Perhatiin makan dulu. Thayyiban enggak itu? Ini kadang kalau musim begini mentang-mentang daging gratis yuk. Makan enggak kira-kira. Enggak thayyiban lagi walaupun halal itu. Kebanyakan. Prinsip yang ketiga. Ayat Qur'annya wala tusrifu kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kulu silahkan makan Pak lah yang masih ada makan. Udah berapa kali-kali diperintah ayat Quran suruh makan lah ya. Kulu makanlah, washrabu minumlah. Makan minum aja disuruh sama Quran. Tapi prinsip yang ketiga nih Pak, wala tusrifu, jangan berlebihan. Lagi-lagi berlebihan itu beda-beda, antara kita ini beda-beda. Ada yang orang makan itu cukup kayak ukuran nasi padang pakai mangkok kecil, pluk udah kenyang, ya udah. Nambah lagi jangan, udah masuk kategori la tusrifu, jangan berlebihan. Ada orang yang porsi makan itu segini. Kalau kita makan, mohon maaf ya, di warteg melihat orang yang pekerja itu yang butuh energi besar, melihat makannya tuh wah enak banget segini. Wah, Sampai munjung kalau makan Betawi. Segini, wah enak. Bagi dia nggak berlebihan, bagi saya mungkin bagi Pak Ustadz berlebihan Pak. Makan asal udah begini juga kenyang. Lah, ini kadang kita itu apapun makanan, kalau saya nonton videonya siapa itu Zaidul Akbar, siapa nih praktisi kesehatan itu, aslinya semua makanan itu nggak apa-apa Pak. Yang bikin masalah itu berlebihan. Berlebihan, yang bikin masalah itu berlebihannya Pak. Dan memang kalau di dunia ini apapun yang berlebihan nggak enak. Sop igal enak ya. Enak kalau semangkok, 2 mangkok masih lah lumayan enak. Mangkok ketiga udah nggak enak, berlebihan. Wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Apapun kalau berlebihan nggak bagus. Ibadah aja berlebihan nggak bagus. Enak yang pas, duhur ya tetap pas Pak. Ditambahin ora oleh. Maghrib puasa, ya pokoknya asal adzan maghrib buka puasa. Jangan adzan dulu, qobliyah maghrib dulu, qomat maghrib ba'diyah baru buka puasa, berlebihan. Emang dapat lemburan? Nggak ada. Ibadah pakai lemburan segala, nggak ada. Lah, yang terakhir ini prinsip yang keempat sebetulnya tambahan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Mubadzir, jangan mubadzir. Yang mubadzir itu temannya setan. Lah kita itu kadang ya segitu Pak. Saya sering memperhatikan Pak, pelakunya kita juga. Kalau kondangan habis salaman sama nganten, kadang itu apa yang ada di meja saji itu diambil. Melihat rendang ambil, melihat ikan ambil, melihat redok ambil, apa aja ambil. Begitu dimakan dikit nggak dilanjutin, taruh di kolong bangku. Ya Allah. Lah kalau di daerah saya di Bojong Sono banyak orang ternak bebek. Itu asal ada orang hajatan, itu nasi sisa, ada yang nampung, ya dibayarin ke orang yang punya hajat itu. Jadi nggak ada istilah mubazir. Nah kalau di sini ada yang ngaku nggak ya?
ada dibuang. Ya, jadi itu kan padahal kalau karena depan rumah saya itu kan sawah. Ini barusan lagi kelar musim panen. Itu ada orang ibu-ibu rombongan itu kalau orang kampung saya namanya derep. Derep itu ngais-ngais sisa padi yang udah diambil Pak, sisanya. Itu satu batang, satu butir diambilin. Lah giliran udah jadi nasi, udah ada lauknya, lo kok nggak dihormati, nggak dimakan, diumpetin di kolong bangku. Nah itu kan khawatir masuk ke innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubadzir itu khawatir jadi temennya setan. Bahaya ya Pak ya. Ini kan kadang perilaku kita ya. Kalau memang tidak berkenan, ya wis, nggak usah makan. Kadang kita wah rugi lah, masuk nyumbang nggak makan. Tapi ujung-ujungnya. Lah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Islam sampai segitunya mengatur kita dalam masalah makan. Karena memang dari makanan kita ini akan berpengaruh ke dalam diri kita. Yang kita konsumsi halal lidzatihi walinaili. Halal karena zatnya dan cara memperolehnya. Atau sebaliknya, haram barangnya atau cara memperolehnya. Itu akan berpengaruh dalam pola pikir kita dan semangat beribadah kita. Saya pernah mendengar nasihat dari salah seorang kiai di Jawa Timur. Beliau itu bilang begini, bagi orang-orang yang hatinya waras, itu untuk menandai bahwa ada barang haram yang masuk ke dalam badan kita, entah dari memang bendanya, zatnya itu haram atau cara memperolehnya haram. Itu, ini nasihat kiai tersebut bilang begini, kalau kita merasa berat untuk berbuat baik, itu ada tanda barang haram masuk ke badan kita. Umpama biasanya kita jamaah, tiba-tiba hari itu mau melangkah untuk jamaah kok abot, kayak ada yang ngebebani, kayak ada yang ganduli. Itu mungkin Pak, entah minuman, entah makanan haram, baik barang zatnya haram atau cara memperolehnya yang haram, yang masuk ke dalam badan kita. Biasanya jam 3:30 udah bangun, sholat malam dan lain-lain. Lah kok tiba-tiba yuk melek di masjid udah assalatu wassalamu alaikum, baru tarhib. Ntar begitu assalatu khairun minan naum, baru adzan. Qad qamatis shalah, baru qomat. Baru lihat tahu-tahu jam 7 baru bangun. Itu pertanda. Perlu dikoreksi, hari itu apa yang kita makan, apa yang kita minum. Bisa jadi ada entah seberapapun yang kita makan, yang kita minum itu dari barang yang haram. Dan memang di zaman sekarang, saya pernah tanya langsung ke seorang kiai di Jakarta sini. Kiai, kira-kira kita orang Jakarta ini ada nggak orang yang 100% yang dimakan itu halal? Beliau bilang nggak ada. Nah terus gimana Kiai? Contoh. Baju yang kita pakai ini prosesnya seperti apa? Bahannya dari mana? Kita nggak tahu Pak. Tinggal pakai kita. Kita tinggal pakai. Yang pokoknya asal ada stempel tok dari MUI halal, kita percaya aja. Padahal kalau saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang ada di MUI untuk ngurus sertifikat itu, dalam tanda kutip ada kong sama kong kali kong. Asal sawerannya kenceng itu tok halal bisa keluar. Tapi kalau nggak ada sawerannya katanya susah. Waduh gimana? Belum lama kasus di Solo kan ada ayam bakar widuran ya. Udah dari tahun 70 sekian ada stempelnya halal. Akhirnya pemiliknya sendiri ngaku bahwa ini haram. Nah itu MUI yang kemarin ngurus kemana itu? Kan patut dicurigai.
Lah orang yang terlanjur makan, ya mau terlanjur gimana lagi? Ini terus Kiai itu bilang begini, kira-kira ada nggak Kiai makanan yang 100% ada? Gimana itu? Kalau ada hujan, terus mangap langsung dari langit, nah itu halal. Tapi toyiban belum tentu. Kalau lewat genteng belum tentu halal, siapa tahu ada tai kucing di situ. Tai burung. Kalau langsung dari langit Pak, ya maaf. Nah, itu halalan, itu pun belum tentu toyiban, bisa jadi habis itu perut kembung masuk angin. Beratnya. Makanya Islam ada istilah namanya istighfar. Sela-sela kegiatan kita, zikir wirid kita yang dibanyak-banyakin, kita umat akhir zaman seperti ini adalah membaca istighfar. Siapa tahu ada makanan, pakaian, tempat atau apapun yang kita pakai, yang kita konsumsi, ada yang tidak dihalalkan oleh Allah, yang mungkin itu menyebabkan badan kita ini berat untuk diajak ibadah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Selesai sholat aja kita disuruh istighfar ya Pak. Padahal sholat itu zahirnya kayaknya baik, kayaknya, tapi bisa jadi pas sholat ya bisa ngerasani orang apa ya. Allahu Akbar, sialan itu depan sarungnya BHS bagus. Lagi sholat tuh Pak. Makanya assalamualaikum langsung astagfirullahaladzim. Nah ya sama, yang kita makan kita nggak tahu prosesnya seperti apa, kecuali orang yang beras nanam sendiri, apa-apa diproses sendiri mungkin, tapi kita orang kota ya wis tinggal konsumsi, tinggal nikmati, habis itu astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab.